Perumahan tapak masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia dibandingkan konsep tempat tinggal yang lain. Angka ketertarikan pasar untuk memiliki rumah tapak sangat besar. Dari laporan analisis properti refleksi 2023 dan proyeksi 2024 yang dikeluarkan oleh Cushman & Wakefield, permintaan rumah tapak pada 2024 diprediksi meningkat sekitar 2,8% year on year. Adanya peningkatan permintaan terjadi karena beberapa hal. Mari kita cari tahu penyebabnya. Adapun alasan terjadinya peningkatan permintaan, yaitu yang pertama terkait dengan adanya insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Adanya insentif PPNDTP diperkirakan akan mendorong permintaan unit ready stock di sepanjang tahun 2024. Sebagai informasi, pada akhir 2023, pemerintah memperpanjang PPNDTP untuk pembelian rumah baru atau ready stock di bawah 5 miliar rupiah dan membebaskan PPN 100% untuk nilai objek pajak maksimal 2 miliar rupiah. Kebijakan tersebut berlaku hingga Juni 2024. Sementara itu, untuk periode Juli hingga Desember 2024, pemerintah akan memberikan diskon PPN sebesar 50%. Yang kedua, kemudahan WNA atau warga negara asing dalam membeli properti. Dari laporan yang disebutkan, kebijakan terkait kemudahan warga negara asing dalam membeli properti di Indonesia dengan paspor, visa, atau izin tinggal diprediksi juga mendorong permintaan rumah pada 2024, meskipun tidak signifikan. Sementara itu, untuk pasokan rumah tapak tahun 2023 masih relatif stabil, sedangkan untuk tahun 2024 diramal meningkat sekitar 2,6% year on year. Hal ini karena adanya inflasi yang mempengaruhi biaya bahan bangunan. Selain itu juga adanya perkembangan infrastruktur di Jabodetabek seperti MRT, LRT, dan akses jalan tol sehingga meningkatkan harga tanah yang berujung pada peningkatan harga rumah tapak. Tak hanya itu, apabila ekonomi makro membaik dan sentimen politik tetap positif juga, ini bisa menjadi faktor meningkatnya harga rumah. Saat ini permintaan kumulatif rumah sekitar 400.000 unit. Tahun depan diperkirakan permintaan kumulatif rumah mencapai lebih dari 410.000 unit. Bagaimana dengan rumah subsidi? Mari kita melihat lebih dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 23 Juni 2023. Mengenai batasan harga rumah kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR-FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, harga rumah KPR-FLPP naik berkisar 7% terhadap harga pada 2021 di rentang 162 hingga 234 juta. Selanjutnya, dalam putusan yang sama, harga pada tahun 2024 akan naik menjadi sekitar 166 juta hingga 240 juta yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Sebagai perbandingan yang lebih jelas, berikut ini daftar lengkap harga rumah subsidi 2023 serta kenaikan yang terjadi pada 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yakni terjadi kenaikan 166 juta di 2024 dari sebelumnya 162 juta pada 2023. Kemudian yang untuk Sumatera, kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai, terjadi kenaikan menjadi 166 juta rupiah dari sebelumnya 162 juta rupiah pada 2023. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu, terjadi kenaikan 182 juta rupiah di 2024 dari sebelumnya harga yang dipatok 177 juta di tahun 2023. Sementara untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau, ini tercatat mengalami kenaikan menjadi 173 juta rupiah di 2024, setelah sebelumnya di 2023 168 juta rupiah. Kenaikan juga diikuti di wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya diikuti Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, atau menjadi kenaikan tertinggi pada 2024 yang mencapai 240 juta rupiah dari sebelumnya di 2023 mencapai 234 juta rupiah. Sementara itu, konsultan properti Colliers Indonesia memproyeksikan pasar hunian vertikal tetap stabil di tengah momentum tahun politik pada 2024.
Senior Associate Director Research Collies Indonesia, Ferry Salanto menjelaskan geliat bisnis hunian vertikal ada di kisaran 5% dan tidak ada indikasi menurun. Bahkan menurutnya pasar properti dalam negeri berpeluang mencatatkan pertumbuhan. Sementara itu terkait potensi pasar apartemen, Ferry menegaskan bahwa saat ini terjadi pergeseran tren investasi. Investor yang karakternya mencari yield atau imbal hasil jumlahnya berkurang sejak 2022. Dan saat ini, pasar apartemen didominasi oleh investor, khususnya kelas menengah atas. Selain itu, segmen end user menurut Ferry membeli karena ada keperluan untuk dihuni dan sudah saatnya untuk membeli. Nah, sekarang coba kita tanya dulu ya, masyarakat masih lebih minat untuk punya rumah tapak atau apartemen di tahun 2024 mendatang? Dan apa juga alasannya? Lebih mending rumah tapak sih. Kalau saya lebih prefer sama apartemen. Kalau aku sih mendingan rumah tapak aja. Menurut saya sih saya lebih milih rumah tapak. Soalnya kenapa rumah tapak? Biar desainnya sesuai sama selera aja sih. Karena kalau menurut saya kalau apart itu kayak lebih apa ya, lebih ibaratnya kayak lulu gogo lah ya, lebih mungkin privacy. Kalau saya nggak suka yang terlalu banyak orang biasa. Karena kan kalau apartemen itu kalau misalkan kita menambah properti, apartemennya cuma segitu nggak cukup. Kalau rumah tapak kan kita bebas ngisinya. Kalau menurut aku pribadi ya. Karena ya bisa buat keluarga lebih luas. Kalau apartemen itu ada biaya perawatan bangunan. Kredit perbankan sih. Cash aja. Saya sih pengen lebih cash. Soalnya kalau misalkan perbankan itu saya was-was gitu, khawatir kalau ada debt collector yang nagih. Mungkin lebih perbankan kali ya, lebih aman. Iya. Setelah bertanya dengan sejumlah karyawan, ternyata rumah tapak masih menjadi primadona di 2024. Sementara itu, kenaikan harga rumah subsidi juga sudah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah memilih untuk membeli rumah tapak atau berinvestasi di apartemen untuk tahun 2024? Demikian, saya Kili Gunawan dan juru kamera Ari Budi, tim liputan CNBC Indonesia Beyond Business.